Sekarang kita akan mulai bergeser dari yang tadi menggunakan kacamata seorang analis. Sekarang kita akan menggunakan kacamata investor. Di mana outline dari video ini ya kurang lebih gue bakal sharing pengalaman gue selama gue menjadi investor di aplikasi Traders Family. Dan sebelum lu lanjut nonton video ini, gue saranin buat lu nonton dua video gue yang sebelumnya. Di mana video pertama adalah video bagaimana cara membaca data analis, dan video kedua tentang cara menjahit analis. Karena di dua video itu adalah inti utamanya soal hal-hal teknis ya. Jadi video kali ini gue udah gak bakal bahas teknis sama sekali. Jadi gue rasa lu perlu nonton dua video itu dulu supaya paham apa yang bakal gue bahas kali ini. Esensi utama ketika lu menjadi investor nih, ketika lu sudah mensubscribe channel pilihan lu, nanti cara kerjanya adalah lu mendapatkan notifikasi sinyal. Nanti tinggal lu klik sinyalnya, nanti lu dapat info tuh soal yang gue sampaikan kemarin ya, tentang harga entry-nya, stop loss, dan take profit, dan pair yang digunakannya itu apa. Gimana ya, bisa gue pecah menjadi 3 tahap penerapan. Yang pertama, kalau lu menggunakan broker MRG. Broker MRG ini adalah salah satu broker yang terafiliasi dengan Traders Family. Jadi gue mungkin sampaikan juga ya, bahwa Traders Family ini bukan broker, tapi dia memiliki afiliasi dengan broker dia, yaitu MRG. Dimana nanti kalau lu pakai broker MRG, lu tinggal scroll ke bawah aja di bagian sinyalnya. Terus ada pilihan buat copy trade ini. Otomatis itu bakal masuk ke account trade lu di MRG yang sudah tertaut ke Traders Family. Lu tinggal masukin lotnya aja berapa gitu. Nah yang kedua, kalau bisa lu nggak mau pakai broker MRG, yang berarti ketika ada sinyal, lu perlu masukin secara manual harga entry, stop loss, dan take profitnya. Ya, lu perlu masukin juga lot size-nya berapa. Dan ada lagi tahap ketiga, di mana ini ada salah satu akun eksklusif yang baru aja dihadirkan oleh Traders Family di tahun ini, yang bisa kita sebut sebagai investor account ya. Di mana investor account ini fungsinya ini benar-benar otomatis langsung nge-copy semua sinyal yang udah lu subscribe dari beberapa channel. Jadi kalau bisa lu udah subscribe channel-channel tertentu, lu udah nggak perlu buka aplikasi Traders Family-nya sama sekali. Ini otomatis bakal langsung ke copy ke portofolio lu atau akun lu yang sudah tertaut ke aplikasi Traders Family. Gimana syaratnya untuk lu mendapatkan investor account ini nih, berdasarkan kabar burungnya, terus memiliki minimal deposit yaitu $3.000. Tapi untuk kepastian informasi ini nih ya, karena emang belum diresmikan disampaikan oleh Traders Family, jadi gue nggak tahu apakah ada perbedaan, lu bisa tanya aja ke konsultan lu masing-masing. Tapi setahu gue ya $3.000 tadi sebagai depo minimal. Dan mungkin info lagi ya, bahwa MRG itu menggunakan fixed course rate, yang artinya kursnya itu dikunci di satu level harga. Dan harganya itu adalah 10.000. Jadi kalau bisa minimal deponya tadi 3.000 dikali 10.000 ya, kurang lebih lu perlu minimal deposit 30 juta rupiah. Dan gue tahu 30 juta bukan angka yang kecil bagi beberapa orang. Jadi nggak masalah kalau emang lu nggak pakai investor account. Lu bisa pakai cara-cara lain seperti copy manual tadi. Nanti tinggal grow aja sampai di titik tertentu. Ya mungkin kalau emang lu tertarik, lu bisa bikin investor account yang tadi gue sampaikan. Dan pertanyaannya yang wajar banget buat lu tanyain, apakah berarti itu MRG itu benar-benar kayak diprioritasin banget sama Traders Family? Apakah berarti ini kayak ada hal terselubung? Atau bahkan itu pemilik MRG adalah Pak Tito sendiri, yaitu pemilik Traders Family-nya sendiri? Sebelum konspirasi bergerak makin jauh, mungkin yang perlu gue clarify sedikit doang ya, bahwa untuk penerapan nih dari suatu sistem di aplikasi Traders Family ke otomatis ke broker-broker lain, itu harus ada kerjasamanya. Jadi nggak bisa sembarangan nih, lu asal milih broker bukan berarti lu sistem lu bisa tinggal dimasukin ke broker tersebut. Itu perlu kerjasama supaya sistemnya bisa masuk ke account trading lu. Jadi kenapa ini dia pilih MRG? Karena MRG itu salah satu affiliate yang udah dipilih lama banget. Dan alasan dia memilih ya tentu aja karena Pak Tito percaya bahwa MRG dapat bekerja dengan baik. Dan setahu gue emang Traders Family cukup aktif juga nih membuka kesempatan lah bagi para broker yang emang menawarkan kerjasama. Jadi mungkin ke depannya nih yang gue nggak tahu, mungkin aja Traders Family akan membuka broker-broker lain, bukan membuka lah, maksudnya bekerja sama dengan broker-broker lain. Jadi mungkin nanti ketika copy sinyal itu nggak terbatas di MRG doang. Dan oke, gue lanjut aja ya, gue bakal share screen di aplikasi Traders Family ini. Dimana kalau sebagai investor, salah satu kekurangan di aplikasi Traders Family adalah sistem filterisasinya yang nggak terlalu canggih. Dimana kalau lihat di filternya emang sistemnya agak jadul ya. Lu cuma bisa mengurutkan berdasarkan profil tertinggi, subscriber, jumlah pos bulanan, harga terendah, dan harga tertinggi. Terus lu bisa milih level dan bisa milih status. Dimana ya, as you know lah, gue udah ngeliat juga banyak orang yang berkomentar di aplikasi di YouTube Traders Family yang menyampaikan supaya ini filternya ditingkatkan dong. Tapi kalau bisa lu pengen pendapat pribadi gue ngerasa sistem filter ini seolah-olah emang sengaja dibuat seperti ini gitu.
Ini kayak emang kekurangan, sebenarnya tuh cara buat menyelesaikannya gampang banget. Tapi entah kenapa, gue nggak tahu apa emang sengaja dilakukan oleh Traders Family atau emang ada alasan-alasan di baliknya. Kenapa filter ini terkesannya terlalu jadul? Dan mungkin ini sebagai bukti juga kalau gue nggak ada affiliate ya. Jadi kalau emang Traders Family ada kekurangan, gue nggak bakal segan-segan buat kritik. Itu hal yang pertama perlu sampaikan, bahwa ini sistem filternya bisa gue bilang cukup jadul. Ya walaupun lo bisa lah masih berkutat-kutat dengan hal-hal ini. Yang berikutnya, esensi yang perlu gue sampaikan yang gue rasa ya, bahwa ini kan bisa lihat nih ada channel-channel ini ya, dan kalau lu tahu channel-channel ini, lu nggak perlu buat subscribe totalnya kayak segini nih, misalnya 300.000 buat channel ini. Lu bisa pakai nama sistemnya itu ketengan. Jadi ini gue ambil contoh aja Udin Trade ya, ini gue buka channelnya. Jadi kayak gue bilang, kalau bisa lu subscribe 300.000, berarti kurang lebih lu bakal dapat semua pair ini yang diberikan oleh si Udin Trade. Dimana nih pairnya cukup bervariasi ya, ada banyak. Ada XAU sampai NZD ZPY. Dan ya, as you know, ini kalau bisa lu copy semua 300.000, tapi lu bisa ketengan. Apa yang dimaksud dengan ketengan? Yaitu dimana lu bisa nge-copy, yaitu memilih beberapa pair aja. Dan ini salah satu filterisasi juga yang digunakan oleh Traders Family. Ini langsung disediakan nih. Ada best one, best 2, dan best 3. Yang artinya kalau best 1 ini pair terbaik, best 2 artinya 2 pair terbaik, dan best 3 3 pair terbaik. Itu easy to understand lah. Dan mungkin yang perlu gue sampaikan juga nih, bahwa ini cara penerapan harganya itu gimana sih? Ini kita suka custom symbol aja ya. Oke, ini loading dulu. Oke, sekarang kita udah lihat. Intinya, kalau lu copy semua pair, harganya 100%, yaitu 300.000. Tapi kalau lu pilih salah satu pair dong, misalnya contoh XAUUSD nih ya, bisa di sini, maka harganya adalah 50% dari harga total. Seperti yang lu lihat nih, 150.000. Kalau bisa lu nambah 2 pair, itu berarti harganya akan naik jadi 70% dari harga total. Dan gua nggak tahu kenapa, tapi di aplikasi Traders Family, lu dibatasin cuma supaya bisa keteng setiap channelnya hanya 2 pair doang. Jadi lu bisa lihat nih ya, yang pair-pair lain kayak USD GPY, Euro GPY ini udah nggak bisa gua pencet lagi. Jadi ya gue sebenarnya nggak ngerti sih tujuan filter di depannya ada best 3 itu buat apa. Ketika emang lu didorong cuma buat bisa ketengan 2 pair doang. Ya, seperti itu. Dan sepanjang perjalanan gue menjadi investor dan mengumpulkan data-data para analis, sejauh ini sih ya, gue nggak nemuin satu channel pun yang worth it buat copy secara keseluruhan atau kesemuahan lah. Gue rata-rata emang gue menemukan tipe yang buat efisiensi atau optimalisasinya yang paling optimal, yaitu dengan sistem ketengan tadi. Sekali lagi gue sampaikan nih ya, tidak worth it. Bukan berarti tidak ada yang profit. Soalnya kalau bisa lu menjajah channel, pasti lu bisa nemu banyak banget channel yang pair profit itu lebih dari 2 pair. Bisa sampai 3 atau bahkan ada sampai 5 atau banyak gitu. Cuman sejauh ini dengan kombinasi-kombinasi analis lain, nggak ada yang worth it buat lu benar-benar bayar 100% di analis tersebut. Tapi ini bukan berarti pesan buat lu para analis, lu cukup fokus ke 2 pair doang, enggak. Gimana gue udah bilang soal diversifikasi pair yang udah gue sampaikan di video sebelumnya ya. Jadi tetap fokus buat diversifikasi pair yang lain. Dan setelah semua esensi yang tadi ya, mungkin esensi terakhir yang bisa gue sampaikan nih ya, ketika dalam proses penjahitan analis yang sebenarnya udah gue bahas juga, tapi pengen gue tekanin lagi, bahwa titik tertinggi nih portofolio yang lu bisa hasilkan, yaitu dengan catatan jahitan analis tuh memiliki probabilitas positif atau di atas 50%, disertai juga dengan risk to reward ratio-nya yang positif. Kenapa gue merekomendasikan ini? Karena emang secara ads atau matematisnya ketika kita melakukan perhitungan, ini tipe portofolio akan mampu menghasilkan pertumbuhan paling optimal. Yang dimana cara perhitungan ads dan pembahasan risk management ya mungkin bakal gue bahas jadi video terpisah lah soal risk management. Dimana ya gue bakal bahas hal yang sebenarnya tuh gue rasa orang Indonesia nggak pernah ada yang bahas ya. Jadi bisa lu tunggu aja. Tapi intinya ketika lu udah bisa menjahit analis, bisa membaca portofolio analis, tugas terberat lu yaitu adalah menentukan jenis resiko yang akan dipakai. Dan mungkin sebagai tambahan yang perlu gue sampaikan juga ya, dimana kalau tadi yang kita balik lagi ke awal, lu menggunakan investor account itu juga memiliki limitasi. Dimana limitasinya adalah metode penerapan resikonya yang bisa dilakukan sampai saat ini ya, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menggunakan margin use. Yang artinya margin use yaitu menggunakan resiko berdasarkan portofolio atau equity awal ya. Jadi setelah lu tetapkan margin use-nya, nanti kurang lebih lot size-nya akan selalu sama. Jadi kalau lu nonton video YouTube-nya Traders Family, lu bisa ngeliat lah bahwa banyak banget portofolio yang ditunjukin gitu ya dari para investor-investor ya. Itu pasti lotnya sama-sama semua. Kalau buka satu lot, semua sinyalnya satu lot.
Dan bisa gue bilang ini sebagai salah satu keterbatasan juga yang ada di investor account milik aplikasi Traders Family. So let's move on lah. Seperti yang gue sampaikan ya, bahwa gue yakin mungkin beberapa orang di sini nggak memiliki kapabilitas untuk memiliki investor account, atau seperti yang gue sering canangkan di channel YouTube gue, bahwa kita bisa menggunakan para analis ini buat loss prover. Di mana prover pakai broker lain, otomatis kalau kita copy harus copy manual. Jadi di sini gue langsung aja bakal sharing soal pengalaman gue selama gue menjadi investor, di mana gue akan menekankan ya dalam tahap menjadi investor yang mengcopy secara manual. Di mana yang bisa gue sharing pertama nih, yang bener-bener kejadian yang belum lama banget gue alamin, yang gue sebenarnya udah sampaikan berkali-kali, tapi gue masih kecele juga, yaitu banyak banget analis yang masih memperhatikan portofolio secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Gue udah sampaikan di depan, bahwa nggak ada satupun analis yang gue rasa channel itu worth it buat lu copy secara menyeluruh. Tapi ya bisa lu bilang lah, dimana kalau TF level, TF point, ataupun TF medal gitu, dan berbagai macamnya lah, kemitraan, itu emang terlalu menekankan ke bagian portofolio secara menyeluruh. Masalah apa sih yang gue hadapin yang gue bilang itu analis terlalu fokus sama portofolio dia secara menyeluruh? Gimana gue ada ngeteng nih salah satu analis yang berdasarkan analisa gue ini kinerjanya cukup bagus. Dimana ini gue sampaikan salah satu datanya aja ya. Jumlah posting per bulannya itu nggak terlalu dikit lah. Bisa gue bilang ada kurang lebih 3 post per bulan. Gimana ya ekspektasi gue ya kurang lebih kan berarti dengan margin of errornya mungkin bisa naik ke 5 atau ke 2 gitu penurunannya. Cuman selama 1 bulan nih bener-bener gue udah bayar tuh analis buat copy. Gue nggak dapet sinyal satu pun. Lu bayang nih, ini gue nggak bisa spill nama channelnya karena gue nggak tahu esensinya apa. Tapi ini channel bisa gue bilang udah di level master, udah masuk priority channel, dan profitable. Dan gue nggak tahu kenapa bajingannya ini channel nggak mau ngasih sinyal yang ada di pair tersebut. Dugaan gue kenapa dia nggak mau ngasih sinyal di pair tersebut, karena dia fokus ke portofolionya secara menyeluruh. Gimana emang portofolio dia di awal bulan itu bisa gue bilang negatif. Dia udah minus kalau nggak salah awal bulan, nggak awal lah, kayak sampai pertengahan bulan gitu. Udah minus itu sekitar 700-an pips. Dan yang gua rasa nih, analis tersebut berusaha untuk mengurangi resikonya atau mengontrol resikonya dengan hanya memberikan sinyal ke pair-pair yang dia profitable-nya paling tinggi. Di mana profitable-nya ujung-ujungnya pair-nya rahasia lah. Pokoknya cuma fokus ke satu pair itu doang. Jadi pair-pair lain yang udah gua keteng, gua nggak dapet sinyal satupun. Emang kerasanya ketipu nih sama si bangsat ini. Cuman ya emang ini bisa menjadi pengalaman gue yang bisa gue sharing lah. Padahal emang salah satu filter gue tuh selalu nggak mau ngeketeng channel yang pairnya itu cuman 1 per bulan gitu, di posisi cuma 1 per bulan. Itu pasti udah gue skip karena emang ada chance kayak gini. Tapi ini yang gue pilih udah lumayan lah, yaitu ada 3 gitu ya. Dan ini gue udah pilih yang 3 per bulan aja rata-ratanya. Ini gue masih nggak dapet sinyal sama sekali. Jadi gue nggak tahu, tapi mungkin yang bisa gue sampaikan nih ke para analis ya, tolong dong kalian emang konsep fokus ke portofolio secara utuh itu emang hal yang perlu lu perhatikan, tapi bukan berarti lu fokus ke satu pair doang anjing, karena gue nggak dapet sinyal lu ya masih gue pertimbangin bakal gue subscribe lagi apa enggak, tapi pelajaran yang bisa gue share lah. Kesalahan gue yang berikutnya adalah memilih analis yang emang memberikan sinyal itu terlalu mirip sama scalper. Ya emang gue sampaikan ya, ketika lu menjadi analis itu lu udah nggak bisa scalping sama sekali ya, karena emang ada batasan 20 pips tadi. Tapi ada lah beberapa tipe analis yang dimepet-mepetin banget dengan jarak 20 pipsnya. Dan ketika dia post sinyal itu adalah masa-masa yang selalu nih ya pasar itu lagi volatile. Jadi ketika sinyalnya benar-benar baru di post, nggak perlu waktu 1 menit, itu sinyal langsung bakal ke-trigger dan langsung harga benar-benar langsung berjalan dan lompat. Dimana tentu aja ketika gue menjadi investor, gue kan perlu waktu juga ya. Apalagi ini yang gue tekan adalah copy manual. Dimana lu perlu ngitung lot size-nya, masukin harga entry-nya, stop loss-nya, dan take profit-nya. Dimana ini menjadi salah satu masalah. Makanya gue sampaikan juga nih, ketika lu menjahit analis, lu nggak cukup dengan melihat hasil jahitan atau dari simulatornya doang. Lu nggak cukup buat ngeliat di situnya doang. Lu perlu ngecekin analis yang lu copy, dan lu perhatiin history sinyalnya. Gimana cara untuk lo menghindari ini para scalper ala-ala di TF ini? Ada lo perhatikan nih dari jam dia ngepost sinyalnya sama jam ketika harganya tereksekusi itu jam berapa. Kalau jamnya itu terlalu singkat, itu bisa gue bilang itu tipikal-tipikal analis yang emang mirip-mirip kayak scalper. Kesulitannya lu bakal banyak banget ketinggalan sinyal ketika lo post secara manual. Ya seperti yang gue bilang tadi ya, itu benar-benar nggak ada waktu. Ini harga dia post 1 menit langsung berjalan gitu. Mending kalau harganya balik lagi ke titik entry.
kadang kalau pasarnya trending itu harga lanjut dan kena take profit. Makanya gue lihat juga ada yang komentar ya, kalau bisa dia pilih analis yang sinyal di gold dan benar-benar cepet banget ke trigger, pasti analis yang lo pilih adalah analis yang tipikalnya scalper. Dan gue secara personal, gue bakal pilih hindarin karena ya seperti yang gue bilang lah, gue investor yang kalau bisa copy ke profit perlu waktu. Jadi ya tipe-tipe itu udah gue hindarin. Tapi kalau memiliki investor account, tipe-tipe seperti itu nggak masalah selama profitable. Masalah berikutnya adalah memilih analis yang bertipikal hedging. Di mana hedgingnya emang secara aplikasi Trader Family ini dilarang ya. Jadi banyak banget akun kalau pakai tipikal hedging, mungkin lu bakal kena investigasi. Cuman ya ada beberapa analis yang gue rasa bisa lolos lah. Di mana dia melakukan hedging secara tidak langsung. Di mana tipikal hedging dia? Ada bisa dia memberikan posisi buy. Dia posisi buy. Dan ini harga nih masih running lah ya. Masih bisa jalan ke TP ataupun ke stop loss-nya. Dan dia ketika udah deket-deket sama stop loss-nya, bahkan nggak deket sama stop loss-nya, kayak benar-benar masih jalan gitu aja, dia bisa nge-post sinyal berikutnya yang berlawanan langsung sell. Mungkin nggak kejadian terlalu sering. Cuman ini hal yang sebenarnya agak menyesakan ya, dimana kalau bisa gue ngikutin analis ini pada masanya, itu gue buy gue aja nggak tahu profit apa enggak, tiba-tiba udah pasang sell lagi. Jadi ketika ini sell atau buy-nya profit, otomatis salah satu posisi lawannya itu otomatis akan menghasilkan loss. Yang kurang lebih kalau jumlah pips-nya sama, di mana error dia kalau emang pakai 1:1, itu gue nggak untung apa-apa. Gue cuma rugi di komisi doang. Jadi tipikal analis seperti ini bakal gue hindarin juga. Dan caranya biar lo tahu, tips dari gue, sekali lagi lo perhatikan history sinyalnya. Dan lo lihat ini history sinyalnya. Apakah ketika di resultnya ini nih, apakah ada satu transaksi yang buy dan sell yang saling berlawanan ya, di satu pair yang sama, itu tertrigger atau tertutupnya transaksi tersebut di waktu yang berdekatan. Jadi contohnya kalau dia bisa buy atau sell sama-sama XAU nih, apakah ketika dia buy XAU-nya kena stop loss-nya itu di jam 19 dan sell kena profit di 19:02, itu otomatis itu kurang lebih analisnya pakai typical hedging. Dan kalau kayak gitu juga pasti bakal gue hindarin. Dan gue rasa masalah-masalah unik yang pernah gue alamin selama menjadi investor sih ya kurang lebih gitu ya. Sebenarnya tuh nggak terlalu banyak lah yang kecele-kecele yang terlalu aneh ya. Soalnya emang ya berdasarkan pilihan analis gue, emang pilihan analis yang emang bagus dulu di awal. Dan kebanyakan kesalahan-kesalahan itu terjadi di awal-awal. Dan ya kurang lebih kesalahan-kesalahan yang biasanya mungkin terjadi secara umum ya, yaitu ketika lu memilih analis yang dia nge-post sinyal itu jamnya terlalu nggak sesuai sama aktivitas lu, atau mungkin dia ketika ada resiko dia nggak bisa kontrol resiko terlalu bagus, ketika sudah mencapai target profit dia berhenti. Dan ya kurang lebih sih basic-basicnya aja sih yang gua rasa lu secara nalar investor lu pasti udah tahu lah kalau hal-hal itu perlu dihindarin. Dan mungkin yang bisa gue sampaikan lagi adalah mentalitas menjadi investor, gimana ketika lu sudah menjahit para analis dan lu udah memilih analis dengan baik, kemudian sudah memperhitungkan risk management lu juga dengan baik, maka tugas terberat lu adalah melakukan eksekusi. Dimana ketika lu sebagai investor, lu harus percaya data lu. Dan untuk percaya data ini, lu harus membuktikannya dengan mengeksekusi secara konsisten. Jadi nggak boleh di tengah jalan ketika lu udah loss banyak, lu udah nggak mau ngelakuin trade lagi. Atau ketika lu untung banyak, tiba-tiba loss size lu gede secara sesuka hati. Atau ketika lu mendapatkan sinyal stop loss dan take profitnya lu geser sesuka hati, itu nggak boleh sama sekali ya. Gimana ini kalau gue jelasin secara matematis, itu berdasarkan hukum probabilitas, ada yang namanya hukum bilangan besar, atau ya gue lebih nyamannya bilang sebagai law of large number. Ini bisa lu cari sendiri. Tapi intinya nih dari hukum ini berbunyi bahwa suatu probabilitas akan mencerminkan nilai aktual ya ketika dia sudah melewati N dalam jumlah tertentu, yang dalam hal ini N yang banyak ya. Makanya kita bilang bilangan besar. Kalau bisa gue kutip lagi soal trading, maka data probabilitas yang tadi lu tentukan nih berdasarkan summary simulator ya, bahkan akan benar-benar seperti itu ketika sudah melewati jumlah trade yang banyak. Gimana konsep hukum ini, mungkin kalau gue gambarin lebih gampang pakai koin ya. Gimana kalau bisa lu ngelempar koin dan bisa lu ngelihat kayak gini ya. Itu kan opsinya kurang lebih ada 50% chance lu buat dapet kepala atau 50% chance lu buat dapet ekor. Ya kalau di Indonesia 50% lu dapet angka atau duitnya gitu, bisa 500 atau 1000. Dan 50% chance ya untuk lu dapet logo Garuda. Kenapa 50%? Karena ya emang outputnya itu cuma dua doang. Di antara head atau tails, atau di antara kepala atau ekor aja. Dimana kalau bisa lu lempar koin ini sebanyak 10 kali, itu probabilitasnya belum tentu 50%. Bisa aja nanti bergeser nih, mungkin aja lu dapat 8 kepala dan 2 ekor. Dimana kalau secara probabilitas artinya 80%. Dan mungkin bisa bergeser banyak buat variasi lah.
Dimana kalau bisa lu lempar 20 kali, itu mungkin bisa berkurang jadi 70% dan 30%. Jadi semakin banyak lemparan yang terjadi, maka jumlah probabilitas ini bisa dipastikan akan mendekati probabilitas 50% tadi, atau probabilitas aktualnya. Jadi lu perlu ngelempar banyak banget koin supaya dia benar-benar dapat 50% kepala dan 50% ekor. Dimana kalau bisa lu masih nggak percaya, lu silakan lakuin sendiri aja. Lu coba lu cari koin di rumah lu lempar. Pertama kali lu ngelempar sebanyak 10 kali, pasti hasilnya tuh jauh banget. Dan hasil jauh tadi secara matematis kita sebut sebagai variance. Dimana kalau lu lempar-lempar terus, pasti pelan-pelan angkanya akan mendekati 50%. Dimana kalau lu pengen tahu, sebenarnya perlu berapa lemparan sih sampai benar-benar kayak tingkat keyakinannya itu ada 99%, kalau probabilitasnya bakal 50%. Dan ini udah banyak tersebar lah. Bahwa lu kurang lebih nih ya, lu perlu ngelempar sebanyak 250.000 kali. Yang bisa gue lakukan, kalau yang bisa gue jamin maksudnya, kalau emang lu pengen ngelakuin itu, lu lempar koin sebanyak 250.000 kali, maka lu memiliki 99% chance bahwa tuh dapat 50%-nya kepala dan 50%-nya ekor. Dan itu adalah inti law of large number. Jadi sekali lagi nih ya, bahwa probabilitas aktualnya akan benar-benar terwujud ketika lu sudah melalui jumlah N secara banyak atau secara besar. Kalau lu masih bingung atau skeptis soal penjelasan gue, mungkin gue bisa rekomendasiin film yang judulnya Jerry and Marge Go Large, di mana dia pakai teori probabilitas ini buat menang lotre lah. Dan kalau masih nggak percaya ya silakan lu cari sendiri, tanya ke ChatGPT atau cari di Google soal hukum ini ya. Coba lu bayangin nih, lu punya suatu trade yang bisa gue bilang, anggap aja trade ini sebagai contoh yang memiliki probabilitas bagus nih sama di simulator lu. Misalnya probabilitasnya di angka 70%. Gimana? Misalnya 70% errornya ya biar gampang aja 1:1. Mungkin secara lemparan kalau bisa 10 trade tadi ya, secara kayak koin gitu yang lo lempar 10 kali, mungkin itu bisa berbeda. Mungkin probabilitas lo bisa naik sampai 80% atau bahkan turun sampai 50%. Kenapa ini bisa terjadi? Karena jumlah trade-nya masih sedikit. Dimana kalau trade-nya makin banyak, udah ngelaluin 20 trade, 30 trade, 40 trade, atau bahkan 100 trade, ini pasti nanti bakal pelan-pelan mendekati ke probabilitas yang udah lu hitung di awal tadi, yaitu 70%. Jadi lu bayangin ketika lu bisa di awal lu mengalami drawdown 30% nih, yang 30% chance dia buat loss tadi. Terus tiba-tiba lu, udah gue gak mau trading lagi, gue capek rugi terus. Ternyata 70% sisanya, itu 70%-nya akan menghasilkan keuntungan. Jadi makanya gue bilang nih ya, kalau lu emang ngerti soal law of large number ini, sangat bodoh sekali ketika lu menjadi investor, lu gak mengeksekusi setiap sinyal secara konsisten. Karena lu gak bakal bisa mewujudkan angka yang udah yang ada di Summer Simulator. Mungkin lu enak lah di Summer Simulator, angkanya bagus ya, seru gitu. Ini lu bisa ngapain untung gue berapa ratus ribu persen nih, berapa ratus persen. Tapi kalau eksekusinya aja gak bagus, itu angka gak bakal tercermin. Coba lu benar-benar pahamin dulu soal hukum law of large number ini ya. Emang secara konsep memusingkan. Tapi nanti kalau bisa kita udah masuk ke risk management, gue jamin bakal jauh lebih pusing. Jadi lu pahamin konsep ini dulu untuk membangun mentalitas sebagai investor. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you and see you in the next video. Bye-bye.